Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Firman Ambarita. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang 5 jebakan kartu kredit yang harus kita hindari. Sebelum lanjut menonton video ini sampai selesai, teman-teman ya, mohon bantuan untuk di subscribe, like, dan share video ini ya, supaya nanti channel ini makin besar dan makin berkembang dan dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi pengguna kartu kredit. Baik teman-teman, sini ada 5 jebakan kartu kredit yang harus kita hindari ya. Saya intro sedikit teman-teman ya. Teman, semakin berkembangnya teknologi transaksi saat ini, salah satunya menggunakan fasilitas kartu kredit, salah satu produk bank yang bersifat konsumtif. Di sini saya akan intro sedikit ya, atau flashback sedikit terkait kartu kredit. Pada zaman lalu ya, kartu kredit ini tidak begitu familiar di telinga kita, sehingga seiring berkembangnya zaman ya, teknologi informasi dan komunikasi, dan juga ikut sejalan dengan perkembangan teknologi transaksi yang ada saat ini, yaitu kartu kredit. Dahulunya kartu kredit ini sebagai kebutuhan tersier ya, atau tambahan saja, namun sekarang kartu kredit sudah menjadi kebutuhan primer. Karena kenapa? Untuk transaksi di merchant ataupun di toko tertentu, dengan menggunakan kartu kredit ini sangat membantu sekali kita dalam bertransaksional. Jadi pada saat kita transaksi itu kita tidak perlu mengeluarkan uang cash atau membawa uang dalam jumlah besar begitu ya. Jadi dengan kartu kredit ini kita cukup memegang satu kartu saja seperti yang pernah saya tampilkan sebelumnya ya. Ya, ini yang pernah saya tampilkan sebelumnya. Jadi dengan menggunakan kartu kredit ini kita bisa melakukan transaksi ya di toko ataupun merchant tertentu tanpa harus membawa uang cash langsung. Bayangkan kalau kita bertransaksi ke sebuah toko, lalu kita di sana membawa uang satu gepok atau satu kantong plastik, kemudian pada saat di toko kita harus menghitung kembali secara manual. Tentu saja sangat tidak efisien ya teman-teman ya. Baik, dengan kartu ini kita langsung melakukan transaksi dengan kartu saja. Jadi dengan di dip, baik, transaksi dengan cara di mesin edisinya, nanti dari pihak kasir akan menginput nominal yang akan didebitkan atau ditagihkan. Ada kalanya bagi pengguna kartu kredit di sini terlena dengan kemudahan transaksi yang diberikan oleh kartu kredit seperti itu ya. Jadi ada banyak juga karena keasikan atau di luar kontrol ya, sehingga penggunaan di kartu kreditnya ini melampaui atau melebihi batas kemampuan untuk pembayaran setiap bulannya. Baik teman-teman, saya akan langsung membahas satu persatu ya, 5 hal yang harus kita hindari jebakan dari kartu kredit itu sendiri. Baik, hal yang pertama adalah telat pembayaran tagihan kartu kredit. Baik, hal ini sering sekali terjadi bagi pengguna kartu kredit ya. Ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan telatnya pembayaran kartu kredit. Mungkin tidak aware terhadap tagihan yang ada di kartu kreditnya. Mungkin yang kedua, dia sudah mengetahui tagihan tersebut, namun karena kesibukan hal yang lain sehingga pembayarannya terlewatkan. Atau yang ketiga, karena tagihannya cukup besar yang ada di kartu kredit, sehingga bisa jadi tagihannya ini tidak dapat dibayarkan di bulan tersebut, atau bisa jadi setelah tanggal jatuh tempo ya. Atau mungkin dia hanya bisa bayar di bawah minimum payment, karena biasanya secara otomatis dari sistem kartu kredit hal tersebut dianggap tidak ada pembayaran. Otomatis nanti pada cetak tagihan bulan berikutnya akan muncul denda dan bunga berikut sisa tagihan yang tertunggak. Jadi otomatis tagihannya akan menjadi lebih besar di tagihan bulan berikutnya. Jadi saya sarankan teman-teman ya, kalau bisa penggunaan kartu kredit ini harus benar-benar terukur ya, harus benar-benar terukur
dan kita mengetahui batas kemampuan kita untuk membayarkan tagihan tersebut setiap bulan. Di sini saya sarankan kartu kredit di sini sebagai alat pengganti transaksional yang benar-benar dibutuhkan, atau bahasa lainnya pembelanjaan atau transaksi yang memang kita butuhkan dalam suatu bulan tersebut ya, bukan untuk kebutuhan yang hura-hura ya, artinya transaksi ataupun belanja yang kita lakukan di luar kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua, hal yang harus kita hindari dari jebakan kartu kredit adalah bayar tagihan di bawah minimum payment. Baik, teman-teman, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, bahwa di kartu kredit itu ada dua pilihan atau dua opsi yang bisa kita pilih pada saat kita melakukan pembayaran di kartu kredit kita ya teman-teman ya. Baik, dari pihak bank biasanya menawarkan minimum payment dengan aturan 10% dari total tagihan. Biasanya 10% itu di luar transaksi cicilan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada cicilan, maka nanti cicilannya itu akan ditagihkan full dan dihitung 10% di luar transaksi yang kita lakukan. Biasanya transaksi retail atau dari sisa tagihan kita di bulan sebelumnya. Sebenarnya kalau kita ada uang lebih ya, itu sangat disarankan pembayarannya itu di full payment. Jadi selain minimum payment, kita ada opsi untuk melakukan pembayaran di full payment. Karena kalau kita melakukan pembayaran di full payment, otomatis nanti pada saat cetak tagihan bulan selanjutnya, kita tidak akan dikenakan cas seperti bunga retail atau bunga bulanan. Jadi kita aman dari jadi di sini kalau kita melakukan pembayaran secara full payment, kita terhindar dari jebakan kartu kredit gitu ya teman-teman ya. Baik, hal yang ketiga harus kita hindari yakni memakai limit lebih. Artinya kita di sini menggunakan semua limit yang ada di kartu kredit kita. Kenapa sangat disarankan untuk tidak menggunakan semua limit yang ada di kartu kredit kita? Biasanya jika kita ada penggunaan lebih, secara otomatis dari sistem kartu kredit itu akan membaca over limit. Jadi nanti pada saat kita biasanya ada cicilan, kemudian kita sudah ada transaksi yang lainnya juga, pada saat nanti ditagihkannya bunga untuk cicilan tersebut ya, atau mungkin lain halnya, misalkan kita memang ada bayarnya minimum payment di bulan sebelumnya, pada saat kita ditagihkan cas untuk bunga retailnya, otomatis nanti dari sistemnya akan muncul over limit. Biasanya ketentuan dari bank itu berbeda-beda ya untuk nominal cas over limitnya. Biasanya untuk over limit itu ada yang 100.000, ada yang 150.000, dan ada juga yang 250.000. Dan itu tergantung dari kebijakan penerbit kartu kredit itu sendiri. Ya, teman-teman sudah mengerti ya apa yang saya maksud. Jadi usahakan jika kita memiliki kartu kredit itu jangan sampai digunakan semua limitnya untuk menghindari over limit, karena ini sangat riskan sekali ya. Jadi ini adalah salah satu jebakan yang ada di kartu kredit kita. Oke, yang keempat adalah menggunakan fasilitas tarik tunai. Biasanya teman-teman di sini pasti ada yang masih belum paham ya. Baik, mungkin teman-teman yang belum mengetahui perihal fasilitas tarik tunai yang ada di kartu kredit ya. Jadi di sini saya luruskan sedikit. Sebenarnya kartu kredit itu hanyalah untuk transaksi retail atau transaksi di toko seperti itu ya, bukan untuk transaksi tarik tunai. Jadi setiap bank itu memiliki kebijakan masing-masing terkait jumlah dan aturan penarikan dana tunai dari kartu kreditnya seperti itu ya. Baik, teman-teman harus mengetahui ya, jadi setiap bank itu memiliki kebijakan masing-masing untuk nominal ataupun jumlah tarik tunai dari ATM menggunakan kartu kreditnya. Ada yang 30%, ada yang 50%, ada juga yang 60% dari total limit yang tersedia. Nah, teman-teman biasanya pada saat jalan keluar gitu ya, atau mungkin ke mall, mungkin tidak bawa uang cash. Nah, teman-teman biasanya salah kaprah nih, melakukan penarikan tunai di ATM menggunakan kartu kredit. Sebenarnya, jika teman-teman melakukan penarikan dana tunai menggunakan kartu kredit ini, teman-teman akan dikenakan dua hal. Biasanya teman-teman akan dikenakan cas, dan itu tergantung kembali ya dari penerbit kartu kredit itu sendiri. Ada yang 6%, ada juga yang 3%.
Dan ada biasanya minimum itu Rp100.000 atau mungkin ada yang lebih besar dari itu. Selain dikenakan cas untuk penarikan dana tunai di ATM, nah teman-teman nanti akan dihitung juga bunga harian. Jadi nanti pada saat teman-teman melakukan tarik tunai di mesin ATM ya, nanti teman-teman akan dihitung bunga per harinya. Biasanya bunga itu akan dihitung sesuai dengan kebijakan BI ya. Kalau untuk kebijakan sebelumnya itu dikenakan 2,25%. Jadi pada saat teman-teman melakukan tarik dana tunai di mesin ATM, otomatis nanti pada hari tersebut teman-teman akan dihitung bunga hariannya. Teman-teman bayangin saja ya, kalau misalkan teman-teman tarik tunainya misalkan 10 juta, dihitung saja nanti bunga sampai dengan cetak selanjutnya atau sampai dengan tanggal pembayaran teman-teman itu cukup besar sekali ya. Baik, nanti kita akan pelajari tentang cara perhitungan bunga yang ada di sistem kartu kredit seperti itu ya. Nah, teman-teman tadi kan sudah mengetahui nih apa yang saya sampaikan bahwa jika melakukan penarikan dana tunai menggunakan kartu kredit itu akan dikenakan cas penarikan beberapa persen dari total tarik tunai, ada minimumnya ya, dan ada juga maksimalnya tergantung dari penerbit kartunya masing-masing. Kemudian dikenakan bunga harian atau bunga retail seperti itu ya, kurang lebih tadi 2,25%. Baik, teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ada kartu kredit, saya sarankan untuk kartunya itu tidak digunakan penarikan dana tunai di ATM seperti itu ya, karena bunganya dan casnya itu cukup besar. Nah, yang kelima ini sering juga kita dapatkan keluhan-keluhan dari nasabah ya, atau dari pengguna kartu kredit. Nah, mereka tidak mengetahui jumlah tagihan atau jumlah utang yang ada di kartu kredit mereka seperti itu. Nah, biasanya hal seperti ini pengguna kartu kredit itu hanya menggunakan saja, mereka tanpa melakukan cross check atau pengecekan transaksinya apa saja, kemudian mereka bertransaksinya di mana saja ataupun per tanggal berapa saja seperti itu. Khawatirnya tagihan yang ada di kartu teman-teman ini ya melampaui atau melebihi batas kemampuan teman-teman untuk melakukan pembayaran tagihannya setiap bulan ya. Jadi apabila teman-teman memiliki kartu kredit ya, usahakan bisa mengontrol dan meng-cross-check tagihan apa saja yang teman-teman lakukan mungkin 1 bulan yang lalu ya, atau 1 minggu yang lalu seperti itu, supaya nanti tagihan yang ada di kartu kredit teman-teman itu bisa terkontrol. Dengan demikian, jika tagihannya teman-teman sudah mengetahui dan teman-teman juga bisa memperkirakan ya jumlah pembayaran yang harus dipersiapkan. Jadi teman-teman tadi ada 5 hal yang harus kita hindari ya dari jebakan kartu kredit. Yang pertama itu telat bayar tagihan ya, usahakan teman-teman pembayarannya harus tepat waktu ya. Kalau misalkan teman-teman terlambat, siap-siap saja nanti di bulan berikutnya teman-teman akan dikenakan denda dan bunga keterlambatan. Yang kedua itu selalu bayar minimum payment. Jadi teman-teman harus menghindari ya yang namanya pembayaran minimum payment. Karena nanti sisa tagih di bulan sebelumnya akan ditambah dengan tagihan terbaru ditambah dengan bunga ya. Catat, bunga dari detail tagihan di bulan sebelumnya. Yang ketiga, memakai limit lebih. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa mengontrol limit kartu kreditnya ya. Jangan sampai semaunya saja menggunakan limit kartu kredit sampai habis, sehingga nanti dari sistem kartu kredit itu akan secara otomatis membaca ada biaya over limit ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, biaya over limitnya itu tergantung dari kebijakan penerbit kartu kreditnya itu sendiri. Nah, yang keempat yang harus kita hindari yakni menggunakan fasilitas tarik tunai dari kartu kredit di ATM ya. Biasanya itu akan dikenakan cas, penarikan, dan bunga harian. Nah, yang kelima adalah kita tidak mengetahui jumlah tagihan yang ada di kartu kredit kita. Jadi usahakan teman-teman ya, yang punya kartu kredit harus bisa mengontrol, meng-cross-check tagihan apa saja yang ada di billing tagihan kita, atau mungkin histori transaksi tagihan yang ada di bulan sebelumnya. Teman-teman bagi yang belum paham ya, mungkin ada pertanyaan lain terkait 5 hal jebakan yang ada di kartu kredit ini, teman-teman bisa
komentar langsung ya di bawah video ini ya. Nanti akan saya jawab satu persatu dari pertanyaan teman-teman ya. Baik, teman-teman, jangan lupa ya untuk membesarkan channel kita ini. Mohon dibantu untuk di subscribe, like, dan share video ini ya. Dan cukup sekian dulu videonya. Jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.